Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reja Nurkalisa, NIM 201130139. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah D. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai norma kesopanan. Norma kesopanan atau norma sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Sopan santun hendaknya diajarkan sejak usia dini, karena mereka lebih mudah dibentuk dan lebih suka mencontoh perilaku orang di sekitar mereka, terutama orang tua mereka. Mulailah dengan mengajarkan dari hal yang sederhana sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Jangan lupa untuk menjelaskan kepada anak alasan mengapa ia harus berperilaku sopan santun dan menghargai orang lain sehingga mereka lebih mudah untuk termotivasi. Tata krama atau adat sopan santun atau yang sering disebut dengan etika telah menjadi bagian dalam hidup kita. Timbul dari aktivitas yang dilakukan berbagai golongan manusia hingga dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam bermasyarakat. Norma yang sering disebut dengan norma sopan santun atau norma adat ini diwujudkan di dalam aturan sopan santun, tradisi, dan pergaulan. Karena norma ini berasal dari masyarakat, maka hukumnya pun berasal dari masyarakat. Beberapa contoh norma kesopanan. Yang pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Yang ketiga, tidak berkata-kata kotor atau kasar dan juga tidak bersikap sombong. Yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan orang. Dan yang kelima, selalu ucapkan terima kasih atau tolong. Dan masih banyak lagi beberapa contoh yang lainnya. Berikut adalah beberapa video contoh berperilaku sopan santun. Video yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih karena telah meminta tolong kepada orang lain. Permisi, rumahnya Pak RT sebelah mana ya? Yuk itu ke depan, nanti lurus terus belok kiri. Terima kasih ya. Iya. Banyak sekali orang yang sulit mengucapkan terima kasih dan memilih untuk diam saat diberi pertolongan. Hal ini karena mereka tidak terbiasa mengucapkannya di rumah. Untuk itu, ungkapan apresiasi ini perlu dilatih terus-menerus. Ucapkan setiap hari, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Video yang kedua yaitu bersikap sopan santun karena melewati orang yang lebih tua. Permisi Kak. Ya Neng. Saat berjalan melewati orang, hendaklah untuk membungkukkan sedikit badan untuk menghormati orang tersebut, terutama untuk orang yang lebih tua dari kita. Dan video yang ketiga yaitu menolong orang. Kak, maaf tadi dompetnya jatuh. Oh iya makasih ya Teh. Iya. Norma kesopanan sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap norma kesopanan, pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat, semisal cemoohan. Kesopanan merupakan tuntutan dalam hidup bersama. Ada norma yang harus dipenuhi supaya diterima secara sosial. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat yang berupa cemoohan, celaan, hinaan,
atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan oleh masyarakat sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai norma sopan santun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.